Seperti Anda bisa lihat di mobil tas kami ini transmisinya menggunakan otomatis. Otomatisnya di sini berjenis CVT. Namun Anda bisa masukkan ke mode manual. Dan ini akan ada 7 speed yang bisa diatur secara sekuensial. Tapi sayangnya, walaupun transmisi otomatis ini ada di Indonesia, tapi Anda tidak bisa membelinya. Karena Daihatsu hanya menjual varian otomatis ini untuk internal, dan untuk Anda hanya disediakan varian transmisi manual 5 speed. Kenapa begitu? Karena unit yang didatangkan oleh Daihatsu ini langsung dari Jepang dan dibuat untuk pasar Jepang. Sehingga dari prinsipal bilang bahwa mereka mendesain transmisi ini untuk kondisi jalan di Jepang serta kondisi udara yang di Jepang yang hampir bebas debu. Mereka tidak yakin transmisi otomatisnya ini bisa durable atau bisa bertahan lama kalau digunakan di kondisi lalu lintas suhu tropis serta kondisi udara yang kotor berdebu seperti Indonesia. Kalaupun dijual, versi transmisi otomatis ini harganya 431 juta rupiah. Artinya itu 15 juta rupiah lebih mahal daripada versi manualnya. Kemudian di belakang transmisi Anda bisa lihat disinilah tombol power windows. Jadi bukan di pintu tidak ada space lagi, bahkan untuk sandaran tangan juga sudah tidak ada lagi. Semua power windows diletakkan di konsol tengah. Kemudian ini adalah tuas untuk melipat atapnya. Satu tuas ini kosong, tidak digunakan. Kemudian ada 2 buah tombol pemanas. Mungkin Anda berpikir, buat apa di Indonesia dilengkapi dengan pemanas? Tapi ketika atap dibuka, ketika Anda membuka atapnya pada saat malam, atau mungkin ke daerah pegunungan membuka atapnya, maka ini akan sangat berguna untuk menghangatkan tubuh. Cup holder, jangan sangka mobil ini tidak ada cup holder. Walaupun sempit semua di depannya, secara cerdik Daihatsu menempatkan cup holder 2 buah di antara kursi. Dan masih ada lagi tempat penyimpanan di tengah, di belakang kursi yang bisa mengakomodir beberapa barang. Lantas masih ada lagi laci penyimpanan yang tertutup, ada 2 buah di depan dan di tengah. Dan di tengah ini juga di dalamnya ada tombol untuk membuka bagasi serta untuk membuka tutup bensin. Sehingga walaupun mobil ini sifatnya sebuah roadster dan dia dimensinya sangat mungil, Daihatsu tetap tidak melupakan akarnya sebagai pembuat mobil yang praktis, karena pada akhirnya mengendarai mobil ini juga cukup menyenangkan dengan banyaknya ruang penyimpanan di dalam mobil ini. Oke, sekarang kita akan coba berjalan. Begitu nyalakan mesin cukup halus, tapi begitu kompresor AC-nya nyala, maka ada getaran yang masuk ke kabin. Tidak terlalu parah, tapi dan masih masuk batas toleransi. Oke. Kita melewati jalan konblok sekarang dan terasa bantingannya cukup keras. Dia tidak empuk. Dan mobil ini karena dia sangat ringan, sangat sensitif terhadap tekanan angin ban. Pada saat kami pertama kali mengambil mobil ini, tekanan bannya berada di 36 PSI, dan itu terasa sangat keras mobilnya. Begitu kami turunkan ke level standar di 32 PSI, maka dia jauh membaik, walaupun memang masih terasa keras bantingan dari mobil ini. Ada peraturan lalu lintas yang mengharuskan mobil dengan atap yang dibuka seperti ini, pengemudinya dan penumpangnya harus menggunakan helm. Sebenarnya kami sangat tidak setuju dengan peraturan itu, karena sekarang teknologi mobil sudah sedemikian canggihnya. Namun kalau dengan roll bar yang lebih pendek dari kepala saya, kok rasanya memang lebih baik kita pakai helm kalau misalnya mau membuka atap mobil ini kalau berjalan di jalan tol misalnya. Namun kalau seperti kondisi syuting kami saat ini, kami di sebuah kompleks perumahan yang kawasan tertutup dan pelan-pelan,
memang pengalaman mengendarai mobil dengan atap terbuka itu sangat berbeda. Anda serasa mempunyai kebebasan yang lebih, Anda serasa mempunyai mobil yang lebih lega daripada ukuran mobil ini sesungguhnya. Setirnya ringan, tapi tidak ada cukup feedback dari setir. Kalau Anda bisa lihat, saya belok ke kiri, dia belok kiri terus. Saya belok kanan, dia kanan terus. Butuh effort untuk mengembalikan setir ini ke tengah. Tapi berbeda dengan roadster-roadster lainnya. Kalau Anda membuka atap dengan roadster lainnya dan orang di sekitar melihat Anda, maka Anda seperti orang yang sombong yang memamerkan kekayaan. Tapi berbeda pandangan orang terhadap mobil ini, rata-rata tersenyum dan tertawa melihatnya karena atapnya terbuka dan bentuknya sangat mungil. Jadi kelihatan seperti imut-imut kalau di jalan. Tapi di situ justru masalahnya. Karena yang suka convertible biasanya adalah penyuka otomotif. Dan penyuka otomotif rata-rata kebanyakan laki-laki. Tapi melihat dari tampang luarnya, kemudian melihat dari performa mobil ini juga yang pelan, maka mobil ini memang kami nilai tidak cocok untuk cowok. Mobil ini lebih cocok untuk cewek yang muda gitu ya, dan akan sangat sesuai dengan gayanya ini mobil. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, mungkin baru kuliah, maka mobil ini cocok untuk diberikan kepadanya karena dia cukup bergaya. Tapi kalau Anda laki-laki berumur 40 sampai 50 tahun kemudian membeli mobil ini dan ingin bergaya dengan atap yang terbuka, maka aneh kelihatannya. Ya, saya pun tidak sering-sering membuka atapnya karena tidak sesuai saja karakter antara kemacoan laki-laki dengan desain dan imut-imutnya mobil ini. Kalau kita bicara performa, memang kita pasti tidak expect untuk mendapatkan performa yang luar biasa dari mesinnya yang sangat kecil. Tapi seberapa pelan mobil ini? Dari hasil tes kami, 0 sampai 100 km per jam tergantung Anda sendiri atau berdua, karena di mobil ini berbeda hasilnya. Kalau Anda mengemudikan sendiri, maka didapat figur 15,0 detik. Kalau Anda berdua, 0 sampai 100-nya bisa di atas 16 detik. Bahkan kalau Anda berdua dan dengan bensin yang penuh, maka bisa mendekati ke 17 detik. Tapi terbaiknya adalah itu 15,0 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Tapi bicara konsumsi bahan bakar, mobil ini luar biasa. Karena di dalam kota saja, rata-rata kami sudah menempuh lebih dari 600 km dengan mobil ini. Dan 600 km itu hanya membutuhkan bahan bakar tidak sampai 40 liter. Atau dari MID kami bisa lihat bahwa konsumsi bahan bakar rata-rata di dalam kota mobil ini mencapai 15,3 km per liter. Walaupun memang harus diakui butuh oktan 95 untuk menjalankan mobil ini, berbeda dengan Daihatsu lainnya. Untuk di rute tol, mobil ini dengan mudahnya mencapai di atas 20 km per liter. Berbicara pengendalian, karena performa mobil ini pelan dan bannya sangat tipis, kami tidak pernah menyangka bahwa pengendaliannya akan baik. Tapi kami salah. Ternyata mobil ini memiliki daya cengkram yang sangat baik dan sasisnya juga sangat baik untuk menikung cepat. Hampir tidak terasa ada gejala limbung dan mobil ini menikung dengan cukup presisi. Ini adalah Daihatsu dengan handling terbaik yang pernah saya coba. Sangat mudah bermanuver dengan mobil ini. Jadi dia cukup fun untuk diajak jalan meliuk-liuk.
Satu hal lagi yang sangat positif dari mobil ini adalah AC-nya. AC-nya sangat dingin. Mungkin karena kabinnya begitu kecil, tapi ketika atap dibuka pun AC ini sangat membantu suhu di dalam kabin ini tetap dingin. Gangguan angin sendiri tidak terlalu banyak ke kabin, kecuali kalau Anda berjalan di atas 80 km per jam, maka setengah kepala Anda ke atas itu akan terkena terpaan angin yang cukup keras. Kalau atapnya ditutup, maka di atas 100 km per jam ada sedikit desir angin dari jendela kanannya. Jadi begitulah kesimpulan kami tentang Daihatsu Copen ini. Jangan lupa klik like bila Anda menyukai video ini, kemudian isi komen dan saran supaya kami ke depannya bisa lebih baik. Kemudian jangan lupa subscribe channel kami untuk mendapatkan info tentang mobil-mobil terbaru, dan untuk info yang lebih jelas lagi Anda bisa datangi ke www.autodriver.com atau membaca review mobil ini di majalah Car Review serta tabloid Carmoto. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di review kami berikutnya.